Kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menempati area yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menempati area yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk menempati tempat duduknya, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya untuk dapat menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, Bapak Yosef Du Irwan SSI APT MM, yang kami hormati Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, yang kami hormati Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kompol Dr. Supriyadi SH.MH, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sumber Daya Kesehatan, Bapak Dr. Eko Nugroho, SKET MADMKes, yang kami hormati Asisten Pidana Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Teguh Suhendro SH.MHum, yang kami hormati para Ketua Tim Kerja di Lingkungan Balai Besar POM di Makassar, serta rekan-rekan media yang hadir pada siaran pers hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan konferensi pers
hasil operasi penindakan Balai Besar POM di Makassar, Kamis 21 Mei 2026 di Aula Baci Minasa, Balai Besar POM di Makassar. Baik Bapak Ibu, acara konferensi pers akan diawali dengan penjelasan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar terkait temuan hasil operasi penindakan Balai Besar POM di Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan statement dari para stakeholder Balai Besar POM di Makassar terkait hasil operasi penindakan. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab mengenai operasi ini dan akan ditutup dengan peninjauan display hasil operasi dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk sesi yang pertama adalah penjelasan temuan hasil operasi penindakan kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, Bapak Yosep Dwi Irwan, SSI, APT MM, dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Eka selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Teguh Suhendro, MHMum, terima kasih Pak Aspidum sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Kabid SDK, Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Eko, terima kasih. Yang saya hormati Kasih Korwas Ditreskrimsus Polda Sulsel, Bapak Kombes Dok Priyadi, terima kasih Pak Kasih Korwas sudah berkenan hadir. Rekan-rekan media tentunya terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya dan juga teman-teman dari Balai Besar POM di Makassar yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan, diringankan rangkah dan hati kita sehingga dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan press release kaitan hasil kegiatan operasi dari Balai Besar POM di Makassar 21 Mei 2026. Rekan-rekan semua, kegiatan ini tentunya adalah menindaklanjuti instruksi dari Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed PhD, bahwa Badan POM harus senantiasa hadir, memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan ilegal atau yang tidak memenuhi syarat dan yang beresiko terhadap kesehatan. Beliau juga berpesan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran dan tidak tebang pilih untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Nah, komitmen ini tentunya diwujudkan melalui kegiatan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Terima kasih atas dukungan dari mitra kerja stakeholder, baik dari kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, masyarakat, dan rekan-rekan media atas dukungannya dalam upaya pemberantasan obat makanan ilegal di wilayah kerja Balai Besar POM Makassar. Kegiatan ini juga merupakan bagian penting dari komunikasi risiko dan publikasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar Badan POM serta memberikan efek gentar kepada pelaku pelanggaran. Sekali saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang berkenan hadir dan tentunya harapannya bisa mempublikasikan untuk semakin meningkatkan pemahaman, meningkatkan kesadaran dari masyarakat konsumen untuk tidak membeli produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat dan juga hasil dari intelijen yang dilakukan oleh teman-teman penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM di Makassar. Sehingga dari hasil tersebut, pada tanggal 19 Mei 2026, sekitar pukul 11.30 WITA, PPNS Balai Besar POM di Makassar bersama-sama dengan Korwas Ditreskrimsus Polda Sulsel bergerak melakukan kegiatan operasi penindakan di salah satu rumah di Keluan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam operasi ini ditemukan aktivitas produksi kosmetik. Jadi bukan hanya mendistribusikan, tapi dia memproduksi, ya, memproduksi kosmetik. Artinya sarananya ini tidak memiliki izin produksi atau sarana ilegal. Dan juga ditemukan produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dengan rincian ada produk jadi. Ini rekan-rekan bisa lihat di bagian tengah ada produk jadinya.
Kemudian juga ditemukan produk jadinya 8 item sebanyak 7.092 pieces ya yang produk jadinya. Kemudian juga ditemukan bahan baku produk, produk ruahan, kemasan, label, alat produksi. Walaupun sederhana ya, nilai ekonominya ternyata setelah dihitung oleh teman-teman bukan lagi 600 juta, menyentuh angka 700 juta ya total semuanya. Produk jadinya, ruahannya, termasuk bahan kemasnya. Adanya aktivitas produksi kosmetik ini diindikasikan dengan temuan bahan baku berupa produk kosmetik tanpa izin edar. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, nih ya, yang tidak ada izin edarnya, ya, tidak ada izin edarnya seperti RDL, hidrokinon, tretionin ini. Kemudian ada Labella Cream, kemudian ada Erna Whitening Cream, ada Super SP Spesial, ada BL Cream, ya, masuk kategori obat ya. Selain itu juga ditemukan produk kosmetik yang telah terdaftar. Jadi ada juga yang terdaftar. Jadi ini bukan berarti tidak boleh ya. Ini dia pelaku pelanggaran ini mencampur produk legal yang terdaftar di Badan POM dengan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Ya, ada produk-produk yang legal yang nanti rekan-rekan bisa lihat. Ini boleh beredar sebenarnya, tapi digunakan sebagai bahan campuran, dicampur yang legal dan ilegal di produk kosmetik yang diproduksinya. Produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang diproduksi antara lain mereknya ada Putri Glow Face Toner ya nanti bisa dilihat rekan-rekan. Ada Putri Glow Facial Wash, Putri Glow Day Cream, Putri Glow Night Cream, Putri Glow Serum, dan Putri Glow Body Lotion. Nah ini telah dilakukan pengujian produk-produk ini dan hasilnya positif 3 bahan berbahaya. Merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Artinya ini merupakan produk-produk yang dilarang digunakan dalam kosmetik karena beresiko pada kesehatan. Produk ini dijual, yang sudah jadi, dijual secara online dan offline. Artinya secara melalui media-media sosial, kemudian dijual juga ada langsung datang, diantarkan gitu ya secara offline. Dalam bentuk paket. Nah ada bentuk paketannya, dalam mana paket? Dalam bentuk paket-paket ya. Dalam bentuk paketan, itu isinya facial wash, ada toner, ada day cream, night cream, dan juga serum. Rata-rata produksi per pekan mencapai 300 sampai dengan 500 paket. Bahkan terkadang sampai 1000. Dengan harga jual per paketnya 130.000, maka estimasi omset per pekannya ini mencapai 39 juta sampai 65 juta. Kalau sebulan tinggal dikalikan 4 aja. Ya, mencapai ratusan juta. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, ini kita kenakan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 435 Junto 138, ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan hasil pengujian laboratorium telah ditetapkan 1 orang tersangka, inisialnya S, 28 tahun usia, dan saat ini telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasikorwas sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi, fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih. Tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoat. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak wajah kita, bisa kanker kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin. Ya, jadi sangat-sangat berbahaya penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik. Terlebih juga seringkali promosinya menggunakan media-media sosial ya. Media-media sosial melalui TikTok, kan ada filternya itu. Orang kulitnya apa, kalau pakai filter di TikTok itu bisa langsung kelihatan kinclong. Nah ini kadangkala untuk upaya meyakinkan, padahal bisa jadi bukan karena produknya tapi karena efek teknologi.
Bahan berbahaya seperti merkuri tentunya banyak merkuri, asam retinoat, hidrokinon ini sangat berbahaya. Mulai dari yang radang, kemudian bisa timbul jerawat, bisa kemudian mengelupas, bisa kehitaman dan bisa kanker kulit. Ya, jadi sangat berbahaya. Terlebih jangan sampai digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui. Itu bisa melalui plasenta, masuk ke sawarnya, ya, masuk ke janinnya, bisa terjadi cacatan pada janin. Tentunya kami mendorong masyarakat senantiasa menjadi konsumen yang cerdas dan bijak, selalu cek klik, ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa sebelum menggunakan produk obat dan makanan. Dan tentunya jangan lupa gunakan Bepom Mobile. Ini sangat penting ya untuk cek legalitas, gampang tinggal scan gitu kan ya. Nanti kalau itu juga bisa untuk dilaporkan juga. Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan dapat datang langsung ke kantor Balai Besar POM di Makassar di Jalan Baji Minasa nomor 2 atau menggunakan layanan pengaduan dan informasi konsumen. Mau telepon, WA, SMS di 0852 1111 satunya 5 kali 533 atau Halo Bepom 1.500.533. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Sebelum kita tanya jawab, mungkin kita dengarkan tanggapan dan juga masukan dari stakeholder kita. Saya persilakan untuk kesempatan pertama kepada Bapak Aspidum. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BP POM Balai Besar ya Pak ya. Penyebutan mohon maaf kalau ada Balai Besar BP POM Makassar, Pak Yosep. Yang kami hormati Pak Direskrimsus yang diwakili oleh Kasih Korwas, yang kami hormati dari Dinas Kesehatan Provinsi Pak. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula Balai Besar POM Makassar untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti hasil operasi antara Balai Besar POM dengan Kasih Korwas Direskrimsus Polda Metro Jaya, Polda Metro Sulsel, Polda Sulsel. Kami dari Kejaksaan Tinggi Sulsel sangat mengapresiasi atas operasi ini dan sudah ada tersangka dan barang bukti juga atas saran dari Korwas langsung dimusnahkan karena sebagaimana dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Balai Besar POM, kosmetik atau obat istilahnya masuknya produk kosmetik. Kosmetik dan farmasi kosmetik ini mengandung bahan berbahaya antara lain merkuri, terus hidroquinon dan asam retinoat. Nah ini yang 3 bahan ini ada di dalamnya yang apabila pemakaian atau apabila dipakai secara terus-menerus akan berakibat atau berefek pada kesehatan. Bahkan untuk merkuri apabila digunakan oleh ibu-ibu hamil itu bisa berakibat pada janin atau dan apabila terus-menerus atau penggunaan secara lama terutama ibu hamil, karena setahu kami memang merkuri ini bahan yang berbahaya tapi tidak berwarna, tidak berbau dan larut di dalam air. Jadi kasat mata mungkin susah dibedakan, tetapi kalau sudah masuk mengendap itu melalui bahan makanan, melalui mungkin sayur dan sebagainya. Kami pernah punya pengalaman di Bima Pak, di Mataram untuk penambangan liar itu yang di dekat-dekat rumah. Itu kalau di Sumbawa, di dekat Nyumon itu, jadi pemakaian lama itu jadi berakibat ada, mohon maaf, jadi anak bayi atau yang baru lahir karena pemakaian merkuri yang lama, air raksa itu mohon maaf bayinya
amit-amit jadi imbisil, jadi apa ya masa depan hilang atau masa depan tidak ada. Jadi sekali lagi kami mengucapkan atau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kami siap melanjutkan proses hukum sampai selesai. Jadi sudah ada beberapa kasus serupa yang di Makassar, terus di Sidrap, terus hari ini juga ada tahap 2 untuk atas nama Paramita. Jadi yang bersangkutan merupakan residivis karena kemarin sudah diputus 2 tahun ini oleh Polda apa Polres waktu Polres Penyidikan Polres. Ini yang dari BPOM baru tahap 2 hari ini. Terus kemarin juga ada Mita Hayati juga kita sudah eksekusi dan kita sita rukonya untuk pembayaran denda jaminan kalau tidak bisa kita lelang dan seterusnya. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Santi Santi Sri, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Aspidum. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kapit SDK. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu selamat buat BP POM Makassar, Bapak Kepala BP POM Makassar. Ini kali yang ketiga kami hadir untuk kegiatan yang sama, yang yaitu tadi beliau menyampaikan menggetarkan hal-hal yang memang kira-kira bisa menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Yang kami hormati juga hadir Pak Aspidum Kejati Sulsel, Bapak Korwas PPNS Polda Sulsel. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan sekali lagi apresiasi dan mendukung penuh tindakan cepat yang dilakukan oleh PPNS BP POM dan bersama Korwas PPNS Polda Sulsel. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, ini menandakan bahwa Sulsel masih ada peredarannya, ya, masih ada peredaran produk ilegal yang membahayakan bagi masyarakat kita. Artinya ini menjadi bagian dari simbol perlawanan dan menggetarkan tadi kata Pak Kepala BP POM ya, agar supaya nanti hal-hal ini menjadi peringatan buat baik yang menjadi supply ya, dan kemudian satu sisi kami Dinas Kesehatan juga berperan serta untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, yaitu bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan baik untuk menghindarkan diri dari konsumerisme ya, jadi budaya konsumerisme atau salah dalam menilai penampilan bahwa yang putih itu bagus dan yang tidak putih itu tidak bagus. Kemudian ada upaya untuk eksploitasi mitos yang seperti itu oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik yang berbahaya yang mengandung hidrokinon, kemudian merkuri dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau, banyak bisa menyebabkan hal-hal yang merusak bagi kesehatan. Nah Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Kesehatan selain mengapresiasi tentu berkomitmen penuh juga bersama dengan stakeholder terkait penting lainnya untuk bisa tetap selain memberikan edukasi pada masyarakat juga bisa berkontribusi dalam upaya memberikan komunikasi kepada masyarakat ya terkait dengan kegiatan ini. Tentu kami akan sosialisasikan atau beritahukan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar di seluruh wilayahnya bisa juga melihat, memantau dan kemudian melakukan hal yang sama di level di Kabupaten Kota juga untuk seperti yang kita lakukan di BP POM Makassar. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan mewakili Kadis Kesehatan. Izin Pak, karena beliau ada kegiatan juga pada hari ini yang sama pentingnya. Sekian, mari bersama kita lindungi masyarakat Sulawesi Selatan dari bahaya kosmetik ilegal demi mewujudkan Sulsel yang aman dan sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko. Selamat datang Pak Dir
Krimsus. Luar biasa, terima kasih langsung Pak Dirkrimsus dan Pak Aspidum nih dua-duanya pejabat utama di masing-masing institusinya sudah berkenan hadir. Tadi sudah ada tanggapan dari Pak Aspidum, dari Dinas Kesehatan. Saya persilakan Pak Dirkrimsus. Sudah semua Pak Dir soalnya. Sudah paparan, kemudian jadi tinggal mungkin apa kira-kira tanggapan dari Pak Dirkrimsus sekaitan dengan tentunya ini kan bahwa kegiatan kami, operasi kami tidak akan lepas keberhasilannya tanpa ada dukungan dari Dirkrimsus Polda Sulsel. Ya luar biasa, saya apresiasi sekali. Ya, apresiasi Pak Dir dan juga Pak Kasih Korwas luar biasa. Ya luar biasa, aplaus lah dulu loh. Termasuk kejaksaan juga bagus juga. Luar biasa, Dinas Kesehatan ya. Tapi kalau tidak ada dibantu dari Pak Dirkrimsus langsung, tidak bisa kita tahan juga. Ya, jadi terima kasih dukungan Pak Dirkrimsus dari Pak Kasih Korwas juga atas supportnya sehingga mampu mengungkap dan juga melaksanakan. Monggo silakan. Tes 1, 2. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati Kepala Balai POM Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Aspidum, mohon izin dari Dinas Kesehatan dan rekan-rekan dari media. Kami permohonan maaf terlebih dahulu menyampaikan karena baru selesai kegiatan di Polda dan tadi diwakili oleh Kasih Korwas untuk mewakili kami hadir di sini, Pak Kepala. Rekan-rekan sekalian, apa yang dirilis hari ini di Balai POM merupakan kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara Polda, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dengan Balai POM. Jadi bukan kerja kami semata. Ini bentuk kerjasama, elaborasi yang terus kita laksanakan dan terus kita tingkatkan. Termasuk juga kehadiran rekan-rekan dari Aspidum yang mensupport kami dalam proses penyidikannya nanti. Dan juga termasuk dari Dinas Kesehatan. Yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kami bersama dengan Balai POM terus akan melakukan penegakan hukum terkait masalah barang-barang ilegal berupa kosmetik yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita juga akan melakukan pengembangan baik hulunya apabila itu memang kita temukan dari daerah luar Sulawesi Selatan maupun hilirnya ketika barang ini diproduksi di sini kemudian dibawa ke daerah lain. Artinya kita menjaga masyarakat kita bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, tapi juga masyarakat Indonesia. Jadi kita ingin menuntaskan ketika kita melakukan pengungkapan dari hulu sampai dengan hilirnya. Kami berterima kasih sekali lagi terhadap Balai POM yang terus melaksanakan koordinasi kerjasamanya kepada kami dan dengan dukungan dari PIDUM, Aspidum dari Kejaksaan, proses penanganan ini kita tuntaskan dan para pelaku bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan karena ini juga berdampak terhadap masyarakat yang ada sebagai pengguna dari kosmetik-kosmetik yang telah kita lakukan penyitaan. Mungkin itu dari saya, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dari rekan-rekan media juga bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan barang-barang kosmetik yang sifat pemakaiannya memang cukup instan, tapi dampaknya mungkin dari Dinas Kesehatan tadi sudah menyampaikan ya. Saya punya keyakinan dari Dinas Kesehatan sudah menyampaikan dampaknya sangat berbahaya buat kesehatan kita sekalian. Jadi untuk itu sekali lagi kepada masyarakat melalui rekan-rekan media yang hadir di sini, kami berterima kasih untuk dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dari barang-barang ilegal berupa kosmetik terhadap kesehatan penggunanya. Untuk itu kita perlu kerjasama juga dengan masyarakat ketika ada informasi sekecil apapun dapat diteruskan kepada kami, baik kepada Balai POM maupun kepada Polri. Sehingga akan kita tindak lanjuti dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan prosedural. Itu dari saya, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih Pak Dirkrimsus atas tanggapannya.
Selanjutnya saya persilahkan pada rekan-rekan media yang ingin bertanya. Saya buka 3 pertanyaan. Nanti sebutkan nama media dan juga ditujukan ke siapa. Silahkan, ada yang ingin bertanya atau sudah clean and clear? Sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, sudah sangat jelas ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, ada ya, 1, 2, 3. Oke, close berarti ya. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah peninjauan display hasil kegiatan operasi penindakan dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan memegang barang bukti. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Kemasan untuk mereka, ada kemasan ya, dan mereka menjualnya izin Pak Dir. Sudah jadi dalam bentuk paket gini. Dijualnya 130 ribuan minimal. Sepekan dia bisa 300 sampai 500 paket. Ya, jualnya kalau 130 ribu berarti jadi rata-rata kalau sepekan bisa kurang lebih omsetnya 39 juta sampai 65 jutaan sepekan. Ya, artinya kenapa? Kalau menurut pengakuan ini di awal tahun, tapi tentunya kita masih pendalaman lagi ya, seperti itu. Ya, karena kalau baru ini kan sekian banyak kan tidak mungkin gitu kan. Dia penjualnya online dan offline. Ya. Jadi ada label-label, juga ada produk ruahan, dan ini ada aktivitas produksi di sana. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh foto, oke.
hidrokinon. Ini yang RDL tertinon ini positif hidrokinon. Yang depan ini labella, yang ini positif merkuri. Nggak aman dong kalau merkuri. Merkuri bahaya. Tadi sampaikan Pak Aspidum, ini kalau lama-lama bisa, apalagi kalau yang menggunakan ibu hamil itu bisa cacat janin. Bahaya banget. Ya. Sini aman semua nih, sini tidak aman semua nih. Sini ilegal semua. Ya, ilegal semua. Termasuk wadah-wadahnya. Oke, cukup? Wawancara di doorstop ya. Di mana? Sebelah mana? Sini ya, sini Pak. Sini. Biar kelihatan ininya. Tapi kita masukkan aja. Pak Dir, Pak kasih terus Pak. Dokter Eko. Pak kepala balik tengah. Ya. Ini Pak. Pak kasih korwas mana? Ayo. Enggak apa-apa, pegang aja. Ya. Pegang aja. Biar saya yang pegang. Oh gitu. Ya. Pak, penekanan aja Pak terkait temuan hasil operasi ini seperti apa? Baik, rekan-rekan media, jadi sekali lagi ini merupakan instruksi dari pimpinan kami, Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed PhD, bahwa Badan POM harus nantiasa hadir, melindungi masyarakat, dan harus menindak tegas setiap pelaku pelanggaran, tidak boleh tebang pilih. Dan ini salah satu komitmen yang dibangun bersama-sama dengan stakeholder dari Dirkrimsus Polda Sulsel, dari Pak Aspidum, dari Kejaksaan Tinggi, dari Dinas Kesehatan, tentunya ini adalah merupakan bentuk negara hadir untuk melindungi masyarakat, ditemukan berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan. Kita melakukan operasi penindakan di salah satu rumah di Kota Makassar, ditemukan produk kosmetik ilegal, termasuk ada produk ruahan, ada bahan kemas, dengan total nilai kurang lebih sekitar 700 juta rupiah. Seperti itu. Total barang yang disita sebanyak 7.092 pieces, ada 8 item. Ya, ada 8 item kosmetik, produk kosmetik dengan jumlahnya 7.092 pieces. Tapi selain itu juga ada produk ruahan, yang tadi dilihat ya, produk ruahan. Kenapa? Itemnya ada, bentar ya saya bacakan ya. Itemnya itu ada Putri Glow Face Toner, Putri Glow Facial Wash, Putri Glow Day Cream, Putri Glow Night Cream, dan Putri Glow Body Lotion. Ya, jadi ada 8 item yang produk-produk yang sudah kita uji juga, sudah kita uji laboratorium di Balai Besar POM di Makassar, positif 3 bahan berbahaya, merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Tersangkanya S, 28 tahun, saat ini dengan dukungan dari Pak Dirkrimsus sudah dilakukan penahanan. Masih pendalaman tentunya ya. Sementara ini sudah kita lakukan penahanan terhadap 1 tersangka. Pemilik. Perempuan inisial S usia 28 tahun. Oh ya, jadi memang mencampur. Tadi sebagian saya sampaikan produknya ini dicampur produk yang legal yang sudah terdaftar di Badan POM dengan produk yang ilegal yang tidak ada Badan POM-nya yang memang mengandung bahan-bahan berbahaya. Mulai merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Jadi dicampur. Ya, tentunya sangat berisiko pada kesehatan ini. Gitu. Temuannya totalnya sekitar 700 juta rupiah, termasuk untuk alat kemasnya juga ya. Dijualnya dia secara online dan juga offline. Jadi ada yang datang ngambil, tapi juga ada dijual secara online juga. Pembelian secara online. Seperti itu. Tentunya kalau online bisa seluruh Indonesia. Ya. Seperti itu. Menurut pengakuan saat ini awal tahun, tapi tentunya kita kan masih terus menggali, itu kan pengakuan gitu kan ya. Oke, bahaya tentunya kalau kosmetik mengandung bahan seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat itu mulai dari yang ringan, radang, kemerahan, kulit terkelupas, kehitaman, kemudian bisa kanker kulit. Kalau masuk janin, hamil, menyusui, itu bisa mengakibatkan gagal cacatan pada janin atau namanya teratogenik. Ya, jadi tentunya jangan mudah tergoda klaim putih instan
Yang penting apapun warna kulit kita, yang penting sehat. Ya, jangan tergiur putih 3 hari langsung kinclong, glowing. Jangan mudah percaya. Pastikan harus terdaftar di Badan POM. Kalau mau tahu, ingin bertanya, tinggal telepon 0852 1111 533. Itu adalah layanan call center dari Balai Besar POM di Makassar. Kalau Badan POM 1500 533. Terima kasih. Himbauan pada masyarakat tentunya harus menjadi konsumen yang cerdas dengan cara cek klik, cek kemasan, cek label, cek isi edar, dan cek kedaluarsa. Tentunya jangan lupa download BPOM Mobile. Apapun pengaduannya silahkan sampaikan ke Balai Besar POM di Makassar 0852 1111 533. Terima kasih. Udah enggak? Cukup. Rekan-rekan, ini mungkin mumpung teman-teman pada hadir, saya ingin memberikan sekaitan yang tadi ada aksi demo. Saya ingin memberikan statement juga sekaitan tadi ada aksi demo yang per BPOM ya. Mungkin ada yang mau ini enggak, bisa diinikan juga ya. Sekaitan dengan per BPOM nomor 5 tahun 2000, kenapa? Enggak, tapi menjelaskan aja. Jadi rekan-rekan semua sekaitan dengan per BPOM nomor 5 tahun 2025 ini, 2026, ini kita merupakan regulasi untuk justru mengatur bentuk kehadiran negara sekaitan dengan peredaran obat bebas dan bebas terbatas ya. Jadi tadi memang ada aksi demo, tapi pada prinsipnya adalah kita adalah untuk memastikan obat tersebut, obat bebas terbatas itu aman di masyarakat dan tidak terdiversi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kiranya kita di penghujung acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.